Ini saya nasihatkan untuk seluruh kaum muslimin dan juga seluruh para pelajar-pelajar tahfiz. Kalau kita baca Al-Quran, jangan buat gaya Yahudi. Bergoyang-goyang seperti orang Yahudi membaca kitab mereka. Ada orang yang baca, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abidun. Ini cara orang Yahudi membaca kitab. Kalau tak percaya, cuba perhatikan. Banyak di YouTube. Tengok macam mana orang-orang Yahudi dia macam. Oh, seronok Ustaz. Kalau diam-diamnya tak seronok. Kata Baik teman-teman, langsung saja kita bahas. Jadi intinya adalah bergoyang pada saat membaca Al-Quran itu boleh ataukah tidak. Dan yang perlu dicatat, yang dimaksud dengan bergoyang di sini bukan bergoyang secara erotis ala pedangdut, bukan itu. Sebagaimana yang dipraktekkan beliau, yang dimaksud dengan bergoyang itu menggerakkan kepala ataupun menggerakkan punggung ke samping, ke depan, ke belakang pada saat membaca Al-Quran. Dan ini yang akan menjadi topik pembahasan pada video kali ini. Dan beliau tadi sempat menjustifikasi bahwa bergoyang ataupun menggerakkan kepala pada saat membaca Al-Quran itu adalah gaya orang-orang Yahudi pada saat membaca kitab Taurat. Dan beliau sempat menyatakan bahwa orang Yahudi ketika membaca kitab Taurat itu menggoyangkan ataupun menggerakkan kepalanya. Namun setelah saya lihat di YouTube di beberapa channel, ternyata orang-orang Yahudi ketika membaca kitab Taurat tidak semuanya bergoyang. Jadi ada sebagian yang menggerakkan kepalanya, yang menggoyangkan kepalanya. Ada sebagian yang tidak. Ada sebagian yang menggoyangkan sesaat, kemudian tidak menggoyangkan sama sekali. Nah, ini berarti menggoyangkan kepala pada saat membaca kitab itu bukan ciri khas teman-teman. Itu bukan gaya khas mereka. Sehingga kita itu tidak bisa mengklaim ketika ada orang membaca Al-Quran, lalu mereka menggoyangkan kepalanya, menggerakkan kepalanya, tidak bisa diklaim tasabuh menyerupai gaya orang-orang Yahudi. Tidak bisa diklaim seperti itu. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan hukum menggerakkan kepala atau menggoyangkan kepala pada saat membaca Al-Quran. Di sini saya membawa kitab Arsif Multaqo Ahlil Hadis pada jilid 72, Sohifah 421. Ada pembahasan terkait hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Su'alun, hal yungkaru alal awladi alladina yata'allamuna al-Qur'an tamayuluhum athna al-kiro'ati bihujjati anna hadha soni'ul yahud. Ketika ada para pelajar Al-Quran, mereka membaca Al-Quran dengan menggoyangkan kepalanya. Apakah mereka ini wajib diingkari dengan dalih bahwa menggoyangkan kepala itu adalah ciri khas orang-orang Yahudi? Maka dijawab, naro annahu la yungkaru walaysa dzalik khoson bil Yahudi. Jadi para mufti yang ada di dalam kitab ini memberikan jawaban bahwa cara-cara seperti itu tidak boleh kita ingkari, tidak boleh diingkari. Dan cara-cara itu bukan ciri khusus bagi orang-orang Yahudi. Nah ini teman-teman. Walaysa dzalik khosson bil Yahud. Itu bukan ciri khusus bagi orang-orang Yahudi. Idza kana hadat tamayul huwa tahrikur ra'si wadh-dhahri taqdiman wa ta'khiran liqasdin nasyati wastihdari ma'anil kalimati. Jika menggerakkan kepala, menggoyangkan kepala ataupun punggung ke depan, ke belakang ataupun ke samping, jika tujuannya itu untuk lebih bersemangat dalam membaca Al-Quran serta menghadirkan makna-makna kalimat-kalimat dari Al-Quran yang dia baca. Wa kadza hudurul qalbi wa ta'ammul wa tafakkur fil qiraati ma'a annan nas yatafawatuna fi hadhil harakah. Faman ro'a annaha tuqawwihi alal hifdi wa alal istihdar lam yumna minhu. Sehingga seseorang ketika memiliki keyakinan, memiliki kebiasaan, ketika membaca Al-Quran dengan cara menggoyangkan kepalanya, itu justru akan menguatkan hafalannya, akan lebih memudahkan membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, sekaligus lebih memudahkan untuk menghadirkan makna-makna Al-Quran, maka lam yumna minhu ini tidak boleh dilarang. Itu teman-teman ya, tidak boleh dicegah. Artinya ini merupakan sesuatu yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan.
Kemudian dalam kitab yang sama, pada jilid yang sama, sohifah yang sama, dikatakan as-su'al, pertanyaan, ta'awwadana mundus sigor wa nahnu nahfadul Qur'anal Karim bil kitabi an natamayalah yaminan wa shimalan athna al-qiraati bidzati. Kami punya kebiasaan mulai sejak kecil dan kami ini menghafalkan Al-Qur'an. Ketika saat menghafalkan Al-Qur'an kami menggoyangkan kepala yaminan wa shimalan, ke kanan ke kiri. Wa hadat tamayul nus'iru annahu yusahhilu alaina tilawatal Qur'an. Dan cara ini memberikan dampak memudahkan kepada kami dalam membaca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an. Wa laqad taradu alaina ba'dul ikhwah mudda'iyan anna hadhihi bid'atun lakinnahu la yamlikud dalil. Namun ada sebagian saudara kami yang menuduh praktek ini sebagai tindakan bid'ah. Namun mereka itu tidak punya dalilnya. Nah, bagaimana tanggapan para mufti terkait dengan hal ini? Al-jawab la ba'sah bima dzakarta minat tamayul yaminan wa shimalan indal qiraah. Jadi menggoyangkan kepala pada saat membaca Al-Qur'an itu diperbolehkan. Walaisa hadat tamayul minal ibadah hatta yakuna bid'atan fid din. Menggoyangkan kepala ini bukan bagian dari ibadah sehingga masuk dalam kategori bid'ah dalam agama. Jadi tidak merupakan bagian dari ibadah itu teman-teman. Sehingga hal semacam ini bukan perbuatan bid'ah. Wa innama huwa min adati ba'din nas wal manhi anhu al-ibtida' fid din. Jadi cara ini hanyalah kebiasaan sebagian orang, sedangkan yang dilarang itu membuat-buat ataupun mengada-ngada dalam urusan agama. Nah, ini sudah jelas diperbolehkan. Kemudian saya akan tambah referensi yang lain dari kitab ataupun dari ulama Syafi'iyah. Dalam kitab Fatawa Al-Khalili pada Sohifah 26 disebutkan, Su'ila fima yaf'aluhun nas minal maili wa taharruki fi halil qiraati wa dzikri wa shibhiha. Kama huwa musyahadun min jami'in nas hal lidzalika aslun fis sunnati aula. Terkait dengan perbuatan orang-orang ketika mereka itu membaca Al-Qur'an ataupun berzikir, mereka itu menggoyangkan kepalanya ataupun menggerak-gerakkan kepalanya. Nah, apakah yang semacam ini memiliki dasar dalam sunnah ataukah tidak? Wa hal huwa haramun aw makruhun aw mandubun wa huwa yuthabu alaihi wa huwa thabata annahu minat tashabbuh bil yahud aula. Ini hukumnya haram, makruh ataukah sunnah? Atau ini termasuk tashabbuh menyerupai orang-orang Yahudi? Nah, dijawab, ajaba idza ta'ammalta qaulallahi azza wa jalla alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ini adalah dasar yang pertama bahwa berzikir itu bisa dilakukan dengan cara apapun. Jadi boleh berdiri, boleh duduk, ataupun boleh berbaring. Jadi tidak ada aturan yang baku dalam berzikir. Kemudian wa qaulahu ta'ala wadzakirinallaha katsiran wadzakirat ma'a ayatin katsiratin wa ma'aqolil usuliyin wa umumul ashkhas yastalzimu umumal ahwal wal azminah wal biqa. Ini juga berdasarkan ungkapan para usul yang menyatakan bahwa keumuman yang mencakup semua orang berarti juga mencakup semua keadaan, semua zaman, waktu ataupun tempat. Artinya berzikir itu dalam keadaan apapun itu diperbolehkan dengan cara apapun selama tidak ada ketentuan pasti dalam agama yang melarang secara pasti di dalam syariat. Akhirnya disimpulkan, alimtah annal harokatah fi dzikri wal qiraah laisat muharramatan wala makruhatan bal hiya matlubatun fi jumlati ahwalid dzakirin. Ketika kita sudah menyimak dalil-dalil tersebut, maka kita akan tahu bahwa menggerakkan kepala ataupun bergerak pada saat berzikir ataupun pada saat membaca Al-Qur'an itu bukan merupakan perbuatan haram, bukan pula perbuatan makruh, melainkan ini justru dianjurkan dalam kondisi sebagian orang-orang yang berzikir. Min qiyamin wa qu'udin wa junubin wa hurmatin wa sukunin ila akhirih ila angkol wa rubba dzakirin mutaharrikil harokah tudhibu khusyu'ahu fasukun aula.
Banyak sekali orang-orang yang berzikir ketika menggerakkan fisiknya, menggerakkan kepalanya justru akan menghilangkan khusyuknya. Maka dalam hal ini sikap tenang itu lebih utama. Wa rubba dzakirin aw qari'in yastawi indahul halani fayaf'alu ma yasha. Dan banyak pula orang-orang yang berzikir, mereka itu mampu tenang, mampu khusyuk dalam dua keadaan. Menggerakkan kepala tetap khusyuk ataupun tenang fisiknya itu juga khusyuk. Maka ketika sudah bisa yang semacam ini, dia itu boleh memilih salah satu dari dua kondisi itu. Boleh menggerakkan kepalanya, boleh juga tidak menggerakkan kepalanya. Nah, ini teman-teman. Jadi dari beberapa referensi ini bisa kita simpulkan bahwa berzikir dengan bergoyang, menggerakkan kepala itu bukan sesuatu yang diharamkan, bukan sesuatu yang makruh, bahkan ini bisa jadi dianjurkan ketika bisa membuat khusyuk, bisa menguatkan, memudahkan bacaan Al-Quran atau menguatkan hafalan. Dan ini bukan merupakan tasabuh, tidak masuk dalam konsep tasabuh menyerupai orang-orang Yahudi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.